Pagi semuanya. Siap, mantap Oswald. Oke, pagi semuanya. Kita mau siapin hati kita dan diri kita untuk masuk persekutuan kita pagi hari ini ya semuanya. Jadi duduk baik-baik dan boleh sambil bawa minum juga nggak apa-apa. Takutnya kan haus ya teman-teman gitu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Angeline Caroline. Thank you. Oke, thank you, Kak. Good morning teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Ada sukacita kan pagi ini? Pastinya ada dong. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai persekutuan, saya ajak teman-teman on kamera dulu nih. Ayo di on kameranya. Supaya wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semua terlihat di sini. Ayo yang ganteng dan yang cantik. Oke, thank you. Yuk, siapkan diri kita untuk fokus ikutin ibadah ya. Mari teman-teman kita mengambil waktu bersama untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ayat panggilan beribadah pagi ini adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah, yuk kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian still. Under your wing, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and turn this road, I will soar with you above. You are God.
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be safe, know you are God. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bergabung kembali di Zoom untuk melakukan persekutuan remaja. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat menghirup udara yang segar, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah ini masih dilakukan secara online, tetapi kami akan tetap melayani-Mu dengan sepenuh hati. Kami hantarkan segala doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman bersama kita mendeklarasikan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Yuk kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya yakin semua kita sehat dan penuh dengan sukacita kan? Yuk teman-teman, hari ini kita mau bersukacita dan mau memuji Tuhan kembali. Meskipun kita masih di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat karena kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Yuk kita naikkan pujian, hatiku percaya. Banyak yang percaya apapun yang terjadi walau bumi bergoncang, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita dan kita tetap kuat. Haleluya! Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan maskuku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, ku masang
Mari teman-teman kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali diisi kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku. Kau ku sembah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Contoh Antonius untuk membagikan firman Tuhan. Oke, thank you, Angel. Oke, pagi semuanya. Apa kabar kita semua? Sehat? Saya yakin Baik, kita ya. semua sehat nih. Sehat ya semuanya ya. Dan saya berdoa kita tetap dalam perlindungan Tuhan, teman-teman. Setelah aktivitas kita sepanjang minggu ini, teman-teman, kembali lagi ya kita belajar satu firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat kita tentang
tema yang pagi hari ini saya mau bawakan tentang spend time with God gitu ya. Bagaimana kita memberikan waktu bersama dengan Tuhan gitu. Jujur deh, selama setiap hari dalam hidup kita, berapa waktu sih yang kita kasih buat Tuhan gitu. Di tengah-tengah banyak kesibukan dan banyak hal yang harus kita kerjakan, teman-teman. So far so good ya. Saya share. Udahlah, judulnya udah lewat kok. Ya, kita hari ini mau merenungkan satu kebenaran ya, teman-teman, dengan satu tema yaitu spending time with God. Bagaimana setiap kita memberi waktu kembali untuk Tuhan. Ya, teman-teman, saya yakin dan percaya kita harus sepakati bersama bahwa manusia itu diberi atau dipercayakan waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Setuju nggak, teman-teman? Coba kasih reaction dong. Setuju ya, teman-teman ya? Kalau setiap hari kita diberi waktu 24 jam. Sama waktunya Angel Caroline, waktunya saya, waktunya Oswald, dan teman-teman semuanya. Waktunya sama, nggak ada beda. Ya. Yang beda itu bagaimana setiap kita ngejalanin setiap harinya, teman-teman. Gitu. Nah, apa sih yang seringkali jadi masalah dalam kehidupan teman-teman dan saya sendiri? Sebagai manusia, apa yang biasanya jadi kendala buat kita? Karena sebulan ini kita mau membahas satu tema besar yaitu presence, tentang kehadiran Tuhan. Gitu ya. Karena gini teman-teman, untuk generasi kita yang semakin modern, yang semakin keren, yang semakin up to date, seolah-olah kehadiran Tuhan itu tidak lagi kita bisa rasakan. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak? Ya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan cara seperti apa sih? Kayak gitu loh. Sedangkan setiap harinya kita selalu disibukkan, teman-teman. Nih, masalahnya manusia jarang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya karena gini, manusia sering tidak bijak dalam mengelola waktunya. Dua hal masalahnya, teman-teman. Yang pertama, sepakati bersama bahwa kita seringkali terlalu sibuk. Betul nggak? Sibuk sekolah, sibuk nugas, apalagi sibuk pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Ada begitu banyak kesibukan yang kita lakukan. Terlalu sibuk, over sibuk jadinya, gitu ya. Aduh, nggak bisa kok, habis ini aku nugas, habis ini aku ada les piano, les keyboard, dan segala macam. Ada begitu banyak hal, gitu. Apalagi si antar ini, ya penuh dengan les dan aktivitas, gitu, teman-teman semua. Setuju ya, teman-teman? Bahwa kita seringkali yang jadi masalah adalah kita terlalu sibuk. Dan yang kedua adalah terlalu membuang waktu, teman-teman. Kita kebanyakan ngebuang waktu. Ngebuang waktunya di mana? Scroll Instagram. Kita nggak tahu berapa lama scroll Instagram. Ya nggak sih, teman-teman ya? Mungkin lebih lama daripada waktu kita berdoa dengan Tuhan. Ayo ngaku, setuju nggak? Scroll Instagram jauh lebih penting. Aduh, apalagi kemarin yang lagi rame Vanessa Angel dan suaminya tabrakan gitu ya. Jadi trending di Instagram dan di segala macam media sosial. Pasti kita meninggal di mana dan jam berapa, karena apa, dan segala macam. Akhirnya kita scroll Instagram dan berkali-kali scroll. Apalagi semalam dengar ada gempa juga. Ya, kalau teman-teman baca berita ada gempa di Sulawesi Utara kalau nggak salah ya, di Sulut kalau nggak salah, gitu ya. Saya sekilas aja bacanya gitu di detik.com. Gitu teman-teman, kita terlalu membuang waktu untuk scroll Instagram, untuk TikTok kan gitu ya, sering kali ya. Ya nggak salah sih, nggak ada masalah dengan itu. TikTokan ya kan up to date juga kan. Terus kita baper dengan drama Korea yang kita tonton dan segala macam. Nggak salah, cuma jangan sampai itu membuat kita membuang waktu terlalu lama gitu loh. Karena teman-teman, kita harus tahu bahwa kita harus punya spend time dengan Tuhan gitu. Kenapa sih generasi kita susah sekali merasakan kehadiran Tuhan? Pertanyaannya kan gitu teman-teman. Kenapa sih generasi kita yang super modern ini seolah-olah sulit sekali untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Mereka bisa mendapatkan visi yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dengan iman bergerak dan mendirikan ini, dan segala macam. Gitu. Luar biasa. Gitu.
Dua hal yang seringkali jadi masalah. Kita terlalu sibuk atau kita terlalu wasting time. Kita terlalu membuang waktu. Gitu. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Apa sih yang Tuhan inginkan agar kita tetap merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sederhana kok pertanyaannya. Apa yang Tuhan inginkan agar kita, teman-teman semua, tetap merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini setiap hari? Pertanyaan sederhana buat kita. Nah, kita baca di dalam Lukas 38 sampai ayat 42 ya teman-teman. Dibuka Alkitabnya ya, atau handphonenya lah, nggak apa-apa ya teman-teman. Dibuka Alkitabnya. Saya akan meminta beberapa orang untuk membacakan. Ada Amanda 38, Angel 39, lalu Sandy 40, 41-nya si siapa? Graciela. 42-nya saya sendiri. Oke. Sudah menemukan teman-teman? Sudah. Oke, silakan. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Angel Caroline. Oh, oke. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Lanjut. Sandy. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Graciela, lanjut. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang ada, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Kita bisa belajar dari kisah ini. Ini kisah yang sangat menarik nih, kisah Maria dan Marta ya, teman-teman. Satu hal yang harus kita tahu, kisah ini tuh bicara tentang apa sih sebenarnya ya. Bukan berbicara mana yang baik dan mana yang benar sebenarnya sih, teman-teman. Maksudnya kayak kita membandingkan, oh kita harus jadi Maria supaya kita tidak seperti Marta gitu ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan kedua hal yang sama, teman-teman semua. Kisah ini, Marta dan Maria ini bukan berbicara mengenai mana yang lebih baik, tetapi lebih berbicara tentang bagaimana prioritas yang harus kita lakukan terlebih dahulu, teman-teman. Jangan sampai kesibukan mendahului keintiman kita dengan Tuhan. Gitu ya, teman-teman semua. Jangan sampai kesibukan kita, pekerjaan kita dan segala macam yang membuat kita repot, jadinya mendahului waktu kita bersama dengan Tuhan, teman-teman. Nah, fakta yang harus kita tahu, Yesus adalah pribadi yang sibuk loh, teman-teman. Tetapi Yesus juga adalah pribadi yang tetap spend time dengan Bapaknya. Dari mana kita tahu kok? Oke, kita baca. Nanti ayat ini ya, Markus 1, 34 sampai 35. Minta cowok nih baca ini. Si Louis ya, nanti ya bacain tolong ya. Yang ayat 34 dan 35. Saya Markus 6 ayat 31. Coba lihat teman-teman, perhatikan baik-baik. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, ini Yesus yang berkata, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi. Sehingga, dikatakan apa teman-teman? Makan pun mereka tidak sempat. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus sangat sibuk, teman-teman, dengan pelayanannya dan murid-muridnya semua. Markus 1 ayat 34 sampai 35. Coba Louis bacain. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ini yang di sini yang di layar maksudnya, Markus 1 ya. Oke. 34 35. Pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa dikatakan teman-teman? Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan ia pergi keluar. Lalu Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan spend time.
dengan Bapanya. Dia berdoa di sana. Sih, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang sibuk, tetapi juga Yesus adalah pribadi yang tetap spend time dengan Bapanya, dengan Tuhan. Begitu juga dengan kisah Maria dan Marta nih, teman-teman. Kita tahu ya, Marta baik nggak? Baik sekali. Dia berinisiatif untuk Yesus boleh mampir di rumahnya, terus dia menyediakan makanan dan segala macam. Dia mulai sibuk dengan semangat sekali mempersiapkan makan dan minum buat murid-murid Yesus semuanya. Luar biasa Marta ini. Lalu Maria, saudaranya, dia menyambut Yesus dengan sebuah keintiman, kehangatan, bagaimana Yesus duduk, dia diam di situ mendengar. Dikatakan apa tadi teman-teman? Dia duduk di dekat kaki Tuhan, lalu mendengar apa yang Tuhan sampaikan. So teman-teman, ketika orang datang ngobrol sama kita cuekin kan nggak enak. Ya, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Dia justru tahu bagian yang terpenting, yaitu adalah menyambut tamunya, bukan dengan kesibukan. Ya kesibukan baik juga, gitu. Tetapi yang lebih utama adalah menyambut sang tamu itu, gitu teman-teman. Ya, dia memberikan dirinya, lalu dia memberikan waktunya untuk duduk diam mendengar perkataan-perkataan Yesus. Spend time dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Maria. Sikap Maria dan Marta adalah baik adanya sih teman-teman ya. Dua-duanya tuh baik dalam menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan caranya sendiri, teman-teman. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sementara Maria menyambut Yesus melalui kerinduannya akan ajaran Tuhan buat dirinya. Gitu ya, teman-teman. Karena dia sadar, nih Yesus di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk datang ke rumah nih. Gitu. Jadi ada satu bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada Maria. Gitu teman-teman. Dikatakan dari ayat ini. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat sibuk. Seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman. Tapi dia juga balance. Dia adalah pribadi yang tetap menjaga waktunya bersama dengan Bapanya. Gitu. Saya tahu teman-teman juga sibuk sekolah, sibuk nugas, sibuk les, sibuk apa lagi? Banyak sekali kesibukan yang teman-teman lakukan. Atau ingat tadi teman-teman, mungkin di generasi kita banyak yang membuang waktu untuk media sosial dan segala macam. Gitu, untuk TikTokan, untuk nge-scroll Instagram dan segala macam. Ada begitu banyak alasan sih teman-teman. Gitu, tapi ingat, kita boleh sibuk dengan kegiatan kita, tetapi kita juga harus ingat, kita harus punya waktu untuk spend time dengan Tuhan. Supaya kita tetap merasakan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, menjaga kita, berjalan bersama dengan kita, teman-teman. Teman-teman, ada dua hal yang penting yang kita dapat pelajari untuk kita bisa mengerti bagaimana kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di generasi yang semakin maju dan semakin keren ini. Yang pertama itu belajar memberi diri seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia belajar memberi diri, mendekat kepada Tuhan. Butuh niat, butuh kemauan, butuh kerinduan. Harus ada di situ untuk kita bisa belajar memberi diri kita. Kalau nggak ada kerinduan, nggak ada sesuatu keinginan, ya bodoh amat ya, mau Tuhan datang, mau nggak, terserah kayak gitu. Tapi kalau kita belajar memiliki kerinduan, memberi diri, mendekat kepada Tuhan, artinya ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Yaitu tentang kesibukan kita, tentang waktu-waktu kita yang kita buang, gitu. Tapi kita belajar memberi diri, mendekat kepada Tuhan. Duduk diam berikutnya, teman-teman. Yang kedua adalah kita duduk diam dan tenang. Karena gini, teman-teman, contoh sederhana ya. Teman-teman yang cewek mungkin pernah ke salon ya. Pernah ke salon. Kalau di salon itu kalian terus kayak gini, TikTokan dan goyang-goyang terus, sedangkan MUA-nya ya, make up artisnya gitu lagi dandanin bentar ya gini. Kira-kira ketika kalian goyang-goyang itu eyeliner atau apapun itu akan lari kemana-mana. Betul nggak teman-teman? Seperti itu. Sebenarnya kan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tuh Dia mendandani segala kehidupan kita, teman-teman. Mendandani supaya lebih baik, supaya lebih bagus. Tapi ketika kita didandanin malah goyang sana, goyang sini, lari sana, lari sini, nggak selesai-selesai.
Bukannya jadi bagus, tapi malah jadi berantakan. Make up-nya di sini, ya kan? Apalagi eyeshadow-nya dan segala macam gitu ya. Lensa harusnya di mata, jadi di hidung gitu kan susah. Gitu ya teman-teman. Ketika kita duduk diam dan tenang, Tuhan bilang apa? Ketika kamu diam, tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, dikatakan firman Tuhan. Yesaya bilang seperti itu. Ketika kamu still, ketika kamu diam, justru kamu akan tahu, akan mendapatkan kekuatan daripadaku. Gitu. Gitu dikatakan teman-teman ya. Jadi sangat susah sekali di dunia yang super aktif seperti ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Karena ya kita nggak bisa diam. Kita terus sibuk, kita terus lari sana, lari sini. Aduh, yang ini belum kelar. Aduh, yang ini belum selesai dikerjakan. Gimana gitu. Jadi akhirnya kita terdistract dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Ya, atau mungkin yang generasi mager banget gitu ya, bodoh amat lah. Mau duduk aja kayaknya susah karena di di kasurnya udah ada lem tikusnya, jadi susah sekali untuk bangkit berdiri gitu ya. Jadi maunya mager terus nge-scroll Instagram dan segala macam gitu ya. Wow. Bahkan saya pernah melihat video orang yang asik TikTokan, jadi dia punya sindrom TikTokan terus kayak gitu ya. Dia nggak bisa berhenti gitu. Sungguh membuang waktu yang begitu nggak penting sebenarnya gitu ya teman-teman. So boleh nggak sih kok kita TikTokan dan segala macam? Ya boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ingat, kamu punya spend time nggak dengan Tuhan gitu. Kamu boleh sibuk, tetapi jangan sampai kesibukanmu mendahului waktumu bersama dengan Tuhan. Gitu. Ingat teman-teman, belajar memberi diri itu butuh niat. Ada satu hal yang harus kita lepas dalam diri kita, ya, mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk kita duduk dan diam dan tenang. Itu sebenarnya nggak gampang, apalagi kita generasi muda yang super aktif, gitu. Belajar untuk duduk diam dan tenang, gitu. Seorang hamba Tuhan bernama Martin Luther pernah bilang gini teman-teman, ya, ini seorang pendeta yang luar biasa sekali. Ya, dia bilang seperti ini, dia pelayanannya luar biasa. Saya ini sangat sibuk sekali, banyak yang harus saya kerjakan, itu sebabnya saya memulai hari saya dengan 3 jam berdoa. Ya, saya memulai hari saya dengan 3 jam berdoa, spend time dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika aku bangun, besok tuh aku akan sibuk sekali. Pelayanan sana, pelayanan sini, khotbah sana, khotbah sini gitu ya. Capek sekali gitu. Sehingga dia diingatkan lagi oleh Roh Kudus bahwa sebelum saya sibuk, saya harus memulai hari saya dengan, ya teman-teman pasti nggak sampai 3 jam sih, saya yakin dan percaya 30 menit aja mungkin sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan dan tertidur pulas kayak gitu ya. Ketika berdoa gitu ya. Teman-teman, tapi yang dia lakukan di pagi hari adalah dia memulainya dengan 3 jam berdoa. Karena dia tahu dia akan sangat sibuk sekali. So teman-teman, pelajarannya gini, sibuk boleh sangat sibuk. Tuhan suka orang yang aktif gitu ya. Tetapi Tuhan juga mau kita membayar harga untuk kita punya waktu bersama dengan Dia. Begitu, teman-teman. 30 menit tergantung kalian sih sebenarnya jawabannya sebenarnya ada di kita masing-masing. Mau 30 menit, mau 1 jam, mau 2 jam, dan beberapa waktu teman-teman semua gitu ya. Sebenarnya jawabannya ada di kita masing-masing. Tapi Martin Luther melakukan 3 jam sebelum ia memulai aktivitas dan kesibukannya. Gitu teman-teman. Teman-teman, dengan spend time kita bisa merasakan yang namanya kedekatan. Suatu kali ada seorang anak bilang seperti ini. Pah, dia bilang sama papahnya, Tuhan itu segede apa sih? Gitu kan. Tuhan itu segede apa? Ketika mereka ada di mobil, papahnya, tiba-tiba ada pesawat di atas mereka terbang. Agak jauh gitu ya terbang. Kamu lihat pesawat itu dibilang apa? Kira-kira bagaimana? Wah, sangat kecil, Pah, dikatakan kayak gitu. Jauh, kecil gitu. Oke, betul. Karena dia terbang di atas kita, dia jauh dan kecil, nggak terlalu terlihat gitu ya. Lalu papahnya mengajak anak ini pergi ke bandara. Pergi ke bandara, lalu dilihatkanlah pesawat terbang yang begitu gede gitu ya. Terus papahnya nanya lagi, Nak, menurut kamu bagaimana pesawatnya? Wah, gede banget, dibilang kayak gitu. Besar banget tuh pesawatnya. Begitu juga dengan Tuhan.
Semakin kamu dekat, kamu akan melihat kebesarannya. Tapi semakin kamu jauh, kamu akan tidak bisa merasakan kedekatan itu, teman-teman. Begitu juga dengan kehidupan kita. Gimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kita ngerasa dekat sama Tuhan di dalam hidup kita. Tergantung bagaimana relasi kita dengan Dia. Kita mau memberi diri, kita mau duduk diam dan tenang dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di tengah dunia yang super sibuk dan modern seperti ini, atau kita mengabaikannya. Sehingga kita sama seperti anak kecil itu tadi, melihat pesawat itu begitu jauh. Gitu ya. Sehingga tidak dapat dia jangkau. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita jauh, kita tidak, rasanya susah sekali menjangkau Tuhan. Susah sekali merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita semakin dekat, kita akan semakin merasakan bahwa, wow, gede banget Tuhanku ya. Besar banget kuasanya. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Wow, gitu teman-teman. So thank you. Biarlah kesibukan kita tidak mendahului keintiman kita. Spend time dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Dan mengingatkan kami kembali Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kami. Banyak tugas, banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi kami mau komitmen Tuhan, kami mau belajar pelan-pelan untuk kami boleh memberi diri kami Tuhan, untuk semakin dekat sama Tuhan. Dan kami mau duduk, diam, dan tenang ketika kami boleh bersama dengan Tuhan. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sungguh kekuatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan, berkati setiap kami semua, Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Berkati teman-teman semua dimanapun berada, biarlah pemeliharaan-Mu sungguh sempurna menggandeng, menuntun kami. Berjalan setiap harinya. Makasih Yesus, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu yang terus membakar hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman. Saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Angelin. Oke, thank you. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan terus menolong kita semakin mengenal, semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Dan untuk persembahan teman-teman dapat mentransfer melalui QRIS, Bank, OVO di nomor rekening gereja kita, dan juga bisa scan melalui barcode yang ada di layar. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yuk teman-teman kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu.
Mari teman-teman, kita akan menutup persekutuan pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Contoh Antonius. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan sorga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur sekali lagi kami kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Yesus saja. Dan kami berterima kasih untuk setiap kami yang ada di room ini Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami percaya bahwa tangan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami setiap hari boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami tahu begitu banyak hal yang membuat kami sibuk dan membuat kami enggan seringkali. Dan kami lebih suka membuang waktu kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Kami masih muda, kami butuh banyak belajar. Dan biarlah kami terus senantiasa diisi oleh kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami boleh tetap spend time dengan Tuhan. Karena itu hal yang utama sebelum kami melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, berkati setiap kami dalam kesehatan kami, berikan kekuatan, hikmat, kepintaran, kepandaian dalam kami studi, dalam kami melakukan apapun dalam hidup ini. Berkati orang tua kami dimanapun berada dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan sebagai tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, lanjut ya. Thank you untuk Angeline yang sudah menolong kita pagi hari ini sebagai host. Luar biasa, semangat sekali. Kasih virtual ini dong, aplaus teman-teman. Saya bikin dulu ya. Nah, saya sudah ya. Thank you Angeline dan teman-teman yang sudah terlibat. Ada Oswald juga yang sudah jadi operator. Thank you untuk teman-teman yang lain. Untuk Flynn yang boleh membuat PowerPoint yang begitu estetik pagi hari ini ya, teman-teman. Keren banget gitu. Dan pengurus-pengurus lain yang bikin flyer dan lain-lain yang terlibat di dalamnya, yang selalu setiap minggunya berjeri lelah mempersiapkan untuk ibadah kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita tidak macet-macet, internet stabil. Ya teman-teman, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Thank you untuk teman-teman yang udah hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua ya dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Pokoknya yang terbaik lah untuk kehidupan kita. Dan pengumuman berikutnya adalah untuk minggu depan kita dilayani oleh Musa Timotius ya teman-teman. Seperti tema kita sepanjang bulan ini ngebahas tentang presence, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin modern, generasi yang semakin canggih seperti kita. Begitu teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah gini, ini ada pengumuman penting, teman-teman boleh catat ya, tanggal 12 Desember 2021 sore ya teman-teman, jamnya nanti menyusul minggu depan, nanti saya akan wartakan lagi, tapi catat tanggalnya baik-baik. Tanggal 12 Desember 2021 kita akan mengadakan Natal remaja ya, dan tukar kado di dalamnya ya teman-teman. Budgetnya nanti diumumkan lagi ya, maksimal budgetnya dan minimal budgetnya berapa kok kayak gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah dengan hal itu ya. Mau berapapun tetap diterima dengan ucapan syukur gitu, teman-teman. Jadi nanti kita akan adakan Natal secara onsite, teman-teman ya. Secara onsite. Jadi tanggal 12 itu tidak di pagi hari, tetapi kita melakukan ibadahnya atau persekutuan kita, teman-teman, di sore hari. Nanti ada makan-makannya juga, tenang aja ya. Jadi nanti kita saling tukar kado dan kita bisa makan bareng supaya kita bisa fellowship. Dan teman-teman, mulai Januari 2022 kita mulai onsite ya secara ibadah ya.
secara persekutuan kita di remaja. Kita tidak lagi menggunakan Zoom, tapi itu akan update sih ya teman-teman, melihat kondisi lapangan seperti apa gitu ya. Karena tentunya kami dari tim remaja dan hamba Tuhan memikirkan panjang resiko-resiko yang terjadi gitu ya. Kalau bisa tetap kita bisa onsite dan sesuai dengan prokes gitu. Lalu berikutnya adalah, nah ini penting teman-teman, doakan setiap pengurus yang sudah terpilih dan semua teman-teman yang terlibat dalam pelayanan untuk tetap semangat berkobar-kobar dalam melayani Tuhan bagi generasi. Teman-teman juga boleh yang punya kerinduan untuk terlibat, ya silahkan gitu ya. Kita sangat terbuka sekali gitu ya. Kalau mau melayani, ya bagus gitu loh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada halangan ya. Tidak ada rintangan di sini. Kita sama-sama melayani gitu. Lalu jangan lupa teman-teman, hari ini ada 1.800.000 ini ya jiwa. 1.800.000 jiwa yang ikut di dalamnya. Agak menurun dan berkurang, tapi tidak masalah. Tetap ingetin teman-teman yang lain untuk beribadah ya teman-teman. Masa kita yang sudah merasakan kasih dan cintanya Tuhan diam-diam aja. Iya, gitu ya teman-teman. Supaya mereka bisa spend time bareng kita dan dengan Tuhan. Begitu teman-teman, warta kita pagi hari ini. Dan silakan buka kamera kita. Hari ini tidak ada jokes, ya. Jokes recehnya nanti disembunyikan dulu, gitu. Oh ada satu, ya. Ini jawab cepet-cepetan ya. Ini jokes receh. Saya tadi terbesit di kepala saya. Kenapa matahari semakin panas? Ya itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Kenapa matahari semakin panas? Ingat, jawabannya itu menjebak ya teman-teman, jadi out of the box ya. Kenapa matahari semakin hari semakin panas? Ada yang tahu? Silakan unmute. Atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa kalau malu ngomong. Jangan di googling dulu ya. Aduh. Menyerah teman-teman? Bagaimana? Kenapa matahari semakin panas? Coba deh, jawab deh. Apa Angelin? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Si Sandy nggak tahu. Nggak tahu juga. Biasanya yang cowok-cowok ini kreatif nih, pinter nih. Oswald, ada yang tahu, Pak? Enggak kok. Enggak ya? Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Kenapa matahari semakin hari semakin panas? Karena dia buka cabang di mana-mana. Gitu ya. Jadi panas gitu ya, banyak diskon di mana-mana gitu teman-teman. Jadi jangan terjebak ya, ini pertanyaan receh begitu ya. Gitu. Silahkan tertawa terbahak-bahak karena matahari memang semakin banyak dia buka cabang di mana-mana makanya makin panas. Oke, silakan buka kamera, kita foto, Val. Aku kasih aba-aba atau gimana nih? Ya. Koko aja. Siap. Udah ready ya? 2 kali ya kita teman-teman ya. Bebas lah mau gaya apa aja. Yang penting tetap ada di situ orang. Wah, yang lain mana nih? Buka kameranya nih. Iya semua. Kayaknya kebanyakan wanitanya di sini ya daripada laki-lakinya ya. Saya berasa ganteng ini sama Musa Asfin nih di sini jadinya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Supaya teman-teman senyum, supaya teman-teman bisa ceria, happy, melakukan angle yang terbaik supaya tidak terlalu gendut ya dan segala macam. Oke. 1, 2, 2,5, 3. Aman, Oswald? Aman kok. Nah, sekali lagi gaya bebas teman-teman mau tangannya di sini, di sini, di sini juga nggak apa-apa ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, aman ya? Aman kok. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman, jaga kesehatan. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye. Thank you semuanya. Stay healthy all.